Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dalil masalah buraq sebagai kendaraan Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj. Baik, buraq. Apa itu buraq? Halo, apa itu buraq? Enggak usah ngarang. Enggak usah ngarang, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam, gitu aja, selesai, gampang. Ya. Apa itu buraq? Masya Allah, kok beda dengan yang tadi? Baik, karena minta dalil, kita pakai dalil dulu ya, pakai dalil. Satu Quran surah 17 ayat pertama. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah Al-Isra ayat pertama, satu. Di sini belum ketemu kata buraqnya. Akar katanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20. Posisi paling kiri juga sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Ya kanul barqu yakhtafu absar. Sudah? Kemudian hadisnya, penjelasan jenis buraqnya di Al-Bukhari nomor hadis 3207, 3207. 3207. Ya. Berdoa dulu sama Allah ya, kalau mau nulis sesuatu, belajar sesuatu, minta supaya Anda diberikan ingatan yang kuat, bisa paham, bisa menyerap dengan baik, sehingga mudah untuk diamalkan ya. Jangan cuma asal tulis, supaya nanti Allah bimbing saat dibutuhkan bisa muncul. Ya, tadi masih ingat gak hadis tentang sholat hajat? Berapa nomor hadisnya? 1384 ya kan? Yang benarnya, yang sahihnya 1385. Beda 2 nomor sama plat mobil di depan tuh sebelah kiri, 1387 FV sebelah situ tuh. Baik. Muslim, hadis Muslim nomor hadis 164. Sudah? Bismillah, kita jawab sekarang dengan dalilnya. Pertama kita ambil Al-Quran dulu tentang peristiwa buraq, yang mesti ada peristiwa dulu. Kalau nggak ada peristiwa, bagaimana bisa muncul buraq, gitu kan? Baik. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Awas poinnya, layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baik. Subhan. Fokus pada kalimat ini, subhan. Jika Anda temukan kalimat subhan dalam bahasa Arab, terkhusus dalam Al-Quran apalagi hadis, ini artinya kalimat yang dimunculkan, dihadirkan untuk menolak anggapan yang bertentangan dengan keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang yang mengeluarkan kalimat yang tidak sesuai isinya dengan keagungan dan sifat Allah, maka Anda ucapkan subhanallah. Sebaliknya, jika ada kalimat-kalimat yang keluar karena ada sesuatu yang menghadirkan keindahan, takjub, ya, luar biasa, itu ucapkan Masya Allah. Jangan ditukar. Masya Allah. Ya. Quran surah ke-18 ya, dari ayat 33 sampai 35 itu posisi paling kiri di pertengahan ya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah ya. Kalaulah Anda masuk ke kebun Anda yang rindang, yang tumbuhannya bagus-bagus, itu ucapkan Masya Allah, jangan sombong. Itu dialog antara seorang teman yang rendah hati dengan kawannya yang kaya tapi sombong. Ya, dia masuk ke kebunnya, dia katakan, nih punya saya nih kebun, kan? Dan hebat daripada kamu. Kamu belum punya apa-apa, ayo usaha dong seperti saya. Maka temannya meluruskan, yang terbaik ketika kamu masuk, syukuri, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Kamu nggak bisa begitu karena Allah tidak menetapkan itu terjadi. Ya, itu yang tepat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus-bagus, yang indah, ucapan apa? Masya Allah. Ma di situ itu berarti takjub, ma takjub, dan berarti kalimat doa. Jadi kalau Anda datang ke puncak misal, melihat indah terbentang, Anda ucapkan Masya Allah, itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan keindahan yang telah Engkau tetapkan ini, dan mohon jadikan setiap saya kesini selalu indah seperti ini. Awas jangan salah tempat ya. Bapak ibu punya anak, sulit diatur, wah membantah terus-terusan, anaknya masih kecil kan, apa yang diucapkan? Masya Allah, dia sungguh indah kenakalan ini, kalau bisa teruskan ya Allah. Ya, sesuatu kadang tidak menempat di sini. Baik ya. Sebaliknya kalau subhanallah itu lain. Ada orang berkata, maaf, ada orang berkata
Allah punya anak ya? Ya, turun jawaban subhana. Quran surah kedua ayat 116, posisi paling kiri di pertengahan. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak, subhana. Itu tidak benar. Tidak benar. Nah, dalam peristiwa Isra ini, kenapa dimulai dengan kalimat subhana? Karena ini peristiwa iman yang hanya bisa diyakini dengan iman kita, yang belum bisa ditangkap oleh akal. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, terjadi peristiwa itu cuma semalam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, sekarang saja menggunakan pesawat itu kan, bisa dalam beberapa jam. Kalau menggunakan bis, ya 1 malam 2 hari kan. Pada saat itu nggak ada pesawat, nggak ada bis, yang memungkinkan pakai unta. Orang pahamnya beberapa bulan sampai jalan. Begitu disampaikan, saya di atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang yang ada istana raja di atasnya. Jadi dari Zam-Zam itu kalau Anda ke depan masuk, sebelah kanannya langsung ada bukit, di atasnya ada istana raja, itu Jabal Qubais. Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Qubais menyampaikan, saya tadi malam diisrakan oleh Allah. Isra itu diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram di sini ke Masjidil Aqsa di Palestina, cuman semalam. Maka orang mulai meragukan di situ. Yang paling senang Abu Jahal. Yang paling senang Abu Jahal. Ini kesempatan untuk menusuk Muhammad SAW. Maka disampaikan, nah terbuktikan sekarang Muhammad itu bagaimana selama ini, maaf, mengibuli kita semua. Gak mungkin itu bisa terjadi, ya saudara-saudara, macam-macam. Akhirnya yang tadinya ragu-ragu menjadi semakin ingkar pada Nabi, yang ingkar menjadi semakin marah pada Nabi, yang yakin pun menjadi ragu kepada Nabi SAW. Kata Abu Jahal, tinggal 1 orang lagi. Kalau 1 orang ini bisa sama menolak klaimnya Muhammad SAW, maka selesai dakwah Islam di kota Makkah ini. 1 orang itu bernama Abu Quhafah, dikenal dengan Abu Bakar. Maka disusullah kemudian ke ladangnya, ke pusat pertaniannya, dikejar kemudian oleh Abu Jahal, dibawa oleh orang ini. Ada apa? Ayo kamu pokoknya dengar aja. Begitu sampai ke tempatnya, kemudian dia katakan, Muhammad sampaikan lagi, ini Abu Bakar mau dengar. Begitu disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku diisrakan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuma semalam tadi. Abu Jahal ketawa, dengar kau Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Lihat kalimatnya, sekalipun Muhammad SAW mengatakan bahwa di belakang bukit ini sekarang ada musuh dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya pada perkataan Muhammad SAW. Orang yang yakin pada sesuatu yang kebanyakan orang mengingkarinya, itu disebut dengan Siddiq. Maka sejak itulah digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Saat orang mulai ragu, saat orang mulai ingkar, manusia inilah sahabat Nabi SAW yang membela Nabi di hadapan orang-orang yang telah melecehkan beliau. Kalaupun ada musuh di belakang saat ini dikatakan oleh Muhammad SAW akan menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya pada Muhammad SAW. Bagaimana suasana iman dalam jiwanya? Karena itu kalau ada sesuatu yang belum paham tentang agama, jangan komentar dulu, yakini dulu, baru hikmah datang. Itu poinnya. Ya, yakini dulu, yakin baru hikmah datang. Apalagi nggak ada ilmu kemudian ikut berkomentar, bisa salah fatal nantinya. Bisa salah fatal. Ya. Dari sini teman-teman sekalian, maka turunlah ayat untuk menolak klaim orang-orang yang kemudian melecehkan Nabi, bahkan melecehkan Allah, bahkan menghina Allah. Maka turunlah surah Subhan. Itu tidak benar. Itu tidak tepat. Nah, jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Pelecehan, penghinaan itu bagian yang dialami dalam ujian. Allah dicela, Nabi dicela, malaikat dicela, sahabat dicela. Dan dengan itu semua mereka bersabar dalam kebaikan. Dan Allah punya sifat yang luar biasa. Allah itu Tuhan, beda dengan makhluk. Ya. Nah, Anda bukan Allah, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan Nabi, gak mau dicela, mustahil. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang jelek. Kalau Anda orang jelek, buruk perilakunya, Anda akan dicela oleh orang baik. Sama aja. Anda lewat mau ke sini, ya, Masya Allah, ada orang mabuk, Anda persoalkan. Allahu Akbar, masih mabuk juga, mudah-mudahan dapat hidayah. Dia juga sama, soleh amat, si amat aja nggak soleh, lewat. Walau nama Anda Doni misalnya, bisa terjadi, itu sama aja. Jadi biasa aja kalau ada orang cela, doakan dia, sudah nggak usah balas dicela. Kecuali kalau cela aja terkait dengan Allah, dengan kitabnya, dengan hukumnya dan sebagainya, baru dikeluarkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Nah, teman-teman sekalian, apa kaitan dengan borok di sini? Bagaimana bisa ke Masjidil Aqsa dalam semalam? Dengan suasana yang tidak ada kendaraan, yang dalam pandangan manusia bisa mencapai itu semalam. Baik, maka yang seperti ini bisa diartikan bahwa perjalanannya sangat kilat. Dalam bahasa Arab sesuatu yang berlangsung kilat, itu ada kilat, kilat kan cepat, satu kilatan, satu kibatan, itu disebut dengan barqun namanya, kilatan. Nah, itu dalam bahasa Quran kilat
yang sekelebat itu, ya, ada cahaya sedikit itu disebut dengan barqun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20, posisi paling kiri di pertengahan, agak ke atas sedikit. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Saking perangnya cepat. Ya. Kalau kilat itu lambat atau cepat? Cepat. Nggak ada kilat slow motion. Balik lagi gitu. Nggak mungkin, pasti kilat. Karena itu kalimatnya kilat. Ya, kilat. Kalau menjadi berita jadi kilas, sekilas info. Ya, kalau peristiwa kilat, cepat. Tapi sesuatu yang kilat itu barakun, cepat. Nah, kalau itu kemudian menjadi tunggangan yang dipraktekkan untuk mencapai satu tujuan tertentu dengan kilat cepat, maka berubah kalimatnya dari barakun menjadi borakun. Gak pakai borakun. Ya. Saya mau Anda paham dulu dari sisi bahasanya bagaimana, itu kan turunannya seperti apa, baru dan itu bersumber pada dalil. Nah, buraq seperti apa yang digambarkan dalam peristiwa Isra ataupun Mi'raj itu, maka kita dengar keterangan Nabi SAW. Ya, di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3207, ditemukan juga di hadis Muslim nomor hadis 164. Ya, Al-Bukhari, sini Muslim. Nabi SAW menyampaikan, uritu bidabbatin, saya diperlihatkan dan dipersiapkan satu hewan tunggangan, madunal bighal, yang bukan bighal itu campuran antara kuda dengan keledai, ya, peranakan kuda dengan keledai, jadi menghasilkan satu hewan yang cukup tangguh tapi tidak terlalu perawakannya seperti kuda, tidak juga rendah seperti keledai. Madunal bighal, ya, bukan bighal, kuda paling hebat ya pada masanya. Wa fauqal himar, ya, dan yang lebih besar dibandingkan dengan keledai. Jadi tidak setinggi bighal, tidak juga serendah keledai. Disebut oleh Nabi SAW al-buraq, disebut dengan buraq. Bagaimana taunya buraq ini kalau beraktivitas? Dijelaskan di hadis Muslim nomor hadis 164. Maka dia bergerak sekelebat pandangannya. Jadi begitu melihat sampai situ. Ya, misal dari sini melihat pintu gerbang, ya begitu melihat sampai di pintu gerbang. Melihat lagi sampai ke galaksi misalnya kan, sampai ke gapura galaksi, sampai sana. Jadi disebut buraq karena kilatannya akan sampai pada tujuan hanya sebatas penglihatan saja. Jadi begitu sampai, begitu lihat, sampai. Ya, itu yang disebut kan buraq. Dan itu perkara keimanan. Ya. Oh, masa sih? Nggak usah pakai masa. Kalau iman itu yakin dulu, baru hikmah datang. Ya, nanti melihatnya di akhirat akan ditampakkan pada kita insya Allah. Ya, silakan mau naik buruk, mau naik macam-macam. Yang penting masuk surga dulu dah. Itu dulu ya. Itu dulu.